Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi, yakni kelanjutan daripada materi sebelumnya. Nah, sekarang kita pelajari materi sifat-sifat fungsi. Nah, yang pertama adalah fungsi injektif. Ini satu-satu. Nah, jika fungsi A ke B dan setiap B merupakan elemen dari B besar hanya mempunyai satu kawan di himpunan A, maka fungsi itu disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, jika ada suatu himpunan A dan ini adalah himpunan B, kemudian himpunan A kita pasangkan atau kita hubungkan ke himpunan B, dan semua himpunan A mendapatkan pasangan satu ke himpunan B, maka ini kita namakan dengan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, sedangkan untuk yang ini bukan merupakan fungsi injektif. Nah, kenapa? Karena ada pada himpunan A yang memiliki kawan bersama. Nah, di sini untuk anggota B dan C, dia menuju ke satu anggota yang sama di himpunan B. Nah, di sini dia menuju 3 ya. B menuju 3 dan juga C menuju 3. Maka ini bukan merupakan fungsi injektif karena dia memiliki kawan yang bersama-sama. Sedangkan di sini untuk fungsi injektif itu adalah jika himpunan B hanya mempunyai satu kawan di himpunan A. Nah, ini kan untuk nih yang pertama di sisi sebelah kiri ini, untuk anggota himpunan B itu hanya memiliki satu kawan di himpunan A. Nah, sedangkan ini untuk himpunan B dia ada memiliki dua kawan di himpunan A. Maka ini bukan merupakan fungsi injektif. Nah, yang kedua adalah fungsi subjektif atau onto. Nah, jika fungsi himpunan A dipetakan ke himpunan B dan setiap elemen B dan setiap anggota B itu merupakan elemen dari himpunan B mempunyai pasangan di himpunan A, atau setiap anggota himpunan daerah kawan mempunyai pasangan di daerah asal, maka fungsi itu disebut fungsi surjektif atau onto. Nah, akibatnya anggota hasil atau anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan. Nah, jadi di sini pada anggota himpunan B ini semuanya memiliki hubungan dengan anggota himpunan A. Nah, jadi di sini semua anggota himpunan B merupakan himpunan hasil ya. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa anggota daerah hasil sama dengan anggota daerah kawan. Nah, di sini semua anggota B dia memiliki kawan di himpunan A. Nah, di sini kan tidak ada anggota B yang tidak memiliki pasangan ya. Nah, semuanya memiliki pasangan di himpunan A. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini bukan merupakan fungsi subjektif karena terdapat anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan di himpunan A. Nah, kemudian selanjutnya adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, di sini jika suatu fungsi bersifat injektif sekaligus surjektif, maka fungsi itu disebut fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Nah, di sini bisa kita lihat pada anggota himpunan B semuanya memiliki pasangan satu-satu ya, 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke C. Nah, ini memiliki pasangan satu-satu. Dan tidak ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Nah, maka ini disebut dengan bijektif karena semuanya memiliki pasangan satu-satu di himpunan A dan semua anggota himpunan B memiliki pasangan ya. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan, maka itu disebut dengan bijektif. Sedangkan pada anggota himpunan B ini bukan merupakan bijektif karena pada anggota himpunan B terdapat satu anggota yang memiliki dua kawan di daerah asal. Nah, di sini untuk himpunan B terdapat anggota, nah 2. Pada bagian tengah-tengah ini dia memiliki kawan atau memiliki pasangan yang 2 pada anggota himpunan A. Nah, ini 2, dia memiliki pasangan di B dan juga C. Nah, ini bukan merupakan bijektif. Sedangkan pada A tadi dia hanya memiliki pasangan satu-satu dan semuanya mendapatkan pasangan. Nah, maka ini disebut dengan
bijektif. Nah, kemudian selanjutnya, menentukan banyak pemetaan dan korespondensi satu-satu. Jika banyak anggota himpunan A itu adalah kita lambangkan dengan NA, itu adalah P, dan banyaknya anggota himpunan B itu adalah NB, dan NB sama dengan Q, maka banyaknya pemetaan dari A ke B itu adalah Q pangkat P. Nah, ingat ya, yang menjadi pokoknya di sini itu adalah, atau yang menjadi bilangan utamanya itu adalah himpunan yang kedua. Nah, di sini ya, karena kan di sini untuk pemetaannya adalah dari A ke B, maka B-nya yang menjadi patokan atau yang menjadi bilangan utama. Karena kan di sini B atau NB-nya itu adalah Q. Nah, jadi di sini untuk pemetaan dari A ke B itu sama dengan Q pangkat P. Nah, sedangkan untuk banyaknya pemetaan dari B ke A itu adalah P pangkat Q. Karena A tadi kan adalah banyaknya P, sedangkan B itu banyaknya adalah Q. Maka yang menjadi bilangan utamanya itu adalah yang kedua ya. Jadi patokan yang kedua di sini. Nah, ingat. Nah, kemudian supaya kita bisa lebih memahami materi ini, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, diketahui himpunan P itu sama dengan PQR dan himpunan Q anggotanya adalah 0, 2, 4, 6. Tentukan banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, kemudian yang B, himpunan Q ke himpunan P. Nah, ingat tadi yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi ya, yang menjadi bilangan utama itu adalah himpunan yang kedua. Nah, berarti di sini untuk yang pertama yang menjadi bilangan utama itu adalah himpunan dari Q ya, sedangkan ini yang menjadi bilangan utama itu adalah himpunan P atau banyaknya anggota himpunan P. Nah, di sini kita selesaikan. P itu anggotanya adalah PQR, maka di sini jumlah anggotanya adalah 1, 2, 3, maka NP itu sama dengan 3. Nah, kemudian Q, anggota himpunan Q itu adalah 0, 2, 4, dan 6. Maka NQ-nya atau banyaknya himpunan Q itu adalah 4, karena sini kan 1, 2, 3, 4. Maka NQ adalah 4. Nah, untuk yang pertama, tadi kita diminta untuk menentukan banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q. Maka, ingat untuk yang menjadi bilangan utama itu adalah himpunan yang menjadi arah yang kedua ya. Nah, jadi kan P ke Q, berarti yang menjadi bilangan utama adalah NQ. Nah, di sini NQ-nya adalah 4. Kemudian NP-nya adalah 3, maka di sini 4 pangkat 3. Adapun 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4, maka hasilnya adalah 56. Berarti banyaknya pemetaan dari himpunan P ke himpunan Q adalah 56. Nah, kemudian yang D, banyak pemetaan dari Q atau dari himpunan Q ke himpunan P itu sama dengan, nah berarti yang menjadi bilangan utamanya itu adalah NP. Nah, di sini NP itu adalah 3, maka 3 kemudian pangkat dari NQ. NQ-nya adalah 4, maka 3 pangkat 4. Itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka hasilnya adalah 81. Nah, kemudian berikutnya banyak korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q dengan NP sama dengan NQ sama dengan N adalah N faktorial atau sama dengan N dalam kurung N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali seterusnya hingga dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini contoh soal dalam menentukan korespondensi ini adalah, nah di sini misalkan diketahui himpunan P anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan Q anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tentukan banyak korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, ingat tadi untuk menentukan korespondensi satu-satu, nah antara himpunan P dan himpunan Q jumlahnya haruslah sama, tidak boleh berbeda. Nah, di sini coba kita lihat untuk jumlah himpunan P. Berapa anggotanya? Nah, di sini jumlah anggota himpunan P itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan jumlah anggota himpunan Q itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini juga ada 5.
Berarti banyaknya anggota himpunan P dan juga banyaknya anggota himpunan Q itu adalah sama. Maka bisa kita tentukan banyak korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, di sini langsung kita selesaikan. P itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, maka NP-nya adalah 5. Kemudian himpunan Q anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka NQ-nya adalah juga 5. Maka korespondensi satu-satunya adalah 5 faktorial karena kedua-duanya adalah 5. Berarti jika P dan juga Q jumlah anggotanya adalah 4, 3, dan seterusnya, maka di sini korespondensi satu-satunya adalah sesuai dengan banyaknya anggota dari tiap-tiap himpunan. Karena di sini anggota himpunan P dan juga Q jumlahnya adalah 5, maka di sini korespondensi satu-satunya adalah 5 faktorial. Berarti kalau 5 faktorial, maka kita kalikanlah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 120. Maka kita bisa simpulkan, jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan P ke himpunan Q adalah 120. Nah, sekarang silakan kerjakan soal latihan. Diketahui himpunan A itu anggotanya adalah A, B, C, D, dan himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tentukan banyaknya pemetaan dari A himpunan A ke himpunan B, dan B himpunan B ke himpunan A. Nah, soal yang kedua, diketahui himpunan P itu anggotanya 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan Q anggotanya adalah KLMN. Maka tentukan banyak korespondensi satu dari himpunan P ke himpunan Q. Nah, silakan kerjakan soal ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.